Jadi tidak akan mungkin surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan diterbitkan oleh DJP sebelum didahului namanya surat ketetapan kurang bayar. Betul. Ya. Kalau udah ketahuan salah seperti itu, masa tetap dipertahankan produk hukumnya? Iya, betul. Logika nggak sih, benar nggak sih? Betul. Udah jelas salah hitung, salah perhitungan, salah penerapan peraturan perundang-undangan. Ya, terbitlah surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Loh, kalau terbit berarti harga mati dong, Pak. Nggak boleh dikoreksi, nggak boleh betulkan. Ya bisa. Iya. Halo Sobat Jontex, kembali lagi bersama Maulida tentunya dalam acara Mister Pajak Podcast. Tentunya kali ini Maulida tidak sendiri, seperti biasa sudah ditemani oleh seorang praktisi dan akademisi di bidang perpajakan dan juga merupakan dosen di perguruan tinggi dan juga merupakan founder dan CEO dari High Five dan juga Jontex. Siapa lagi kalau bukan Bapak Sabar Pardamian Lembang Tobing, SEMM AKCA CTL CTAP BKP. Selamat pagi Pak Sabar. Selamat pagi Mbak Maulida. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Sehat Mbak. Alhamdulillah. Hari ini kita mau membahas lagi nih Pak Sabar terkait dengan pembahasan kita sebelumnya. Iya. Terkait dengan Undang-Undang KUP. Betul, Undang-Undang. Oke Pak Sabar. Nah kita langsung saja Pak Sabar. Silakan Mbak. Oke, baik. Langsung saja Sobat Jontex, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama nih Pak Sabar. Dalam keadaan apa DJP menerbitkan SKP KBT atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan? Oke, teman-teman, kalau di pajak itu ada namanya surat ketetapan pajak kurang bayar, Betul. surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, atau surat ketetapan pajak lebih bayar, kan begitu? Oke, dalam kondisi seperti apa sih Pak Sabar wajib pajak ini bisa diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ya, gitu ya? Betul. Kurang bayar tambahan. Teman-teman coba perhatikan ya, SKP KBT tambahan berarti sebelumnya sudah ada namanya surat ketetapan kurang bayar. Betul. Itu dulu. Jadi tidak akan mungkin surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan diterbitkan oleh DJP sebelum didahului namanya surat ketetapan kurang bayar. Betul. Ya. Nggak mungkin dong Anda memberikan suatu tambahan tanpa mendasari, ya, tanpa ada dasarnya dulu. Jadi intinya ada sebelumnya itu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, sebelumnya itu sudah terbit namanya surat ketetapan pajak kurang bayar, gitu loh. Ya. Biasanya ini kalau kita baca di Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2000 dan sudah diperbaharui di Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 di pasal 15 dikatakan di sana. Jadi intinya gini, DJP itu bisa menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan itu jika ditemukan data tambahan atau disebut dengan novum. Ya, novum. Jadi pemeriksaan sudah dilakukan, sudah terbit surat ketetapan pajak kurang bayar, ya. Ternyata di kemudian hari DJP menemukan ada namanya bukti baru. Yang pertama, dan yang kedua itu bisa tidak diungkapkan sebelumnya informasi atau data saat dilakukan pemeriksaan. Oke. Ya. Kita sudah bahas sebelumnya itu bagaimana proses yang dilakukan oleh DJP di dalam melakukan pemeriksaan. Ya, ada namanya standar umum, standar pelaksanaan, sama standar pelaporan. Bahkan ada juga hal-hal yang menjadi kewajiban daripada DJP, ada juga kewajiban DJP maupun kewajiban daripada WP saat dilakukan pemeriksaan. Termasuk apa itu Maulida? Menyerahkan dokumen atau bukti-bukti transaksi di dalam menjalankan bisnis tersebut. Betul. Jadi kalau sekiranya ada informasi yang tidak diungkapkan oleh wajib pajak saat dilakukan pemeriksaan tersebut dan di kemudian hari DJP menemukan bahwa informasi tersebut
benar-benar tidak diungkapkan gitu loh, ya tidak diungkapkan sebenarnya, maka ini menjadi bukti baru, ya bukti baru yang menjadi temuan oleh DCP. Maka saat bukti baru tersebut ditemukan oleh DCP atau novum yang signifikan terhadap penghasilan kurang bayar oleh DCP, maka DCP itu bisa menerbitkan namanya surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Oke. Ya, jadi ada tambahan nih. Contohnya seperti ini. Oh, tadinya sudah ada surat ketetapan kurang bayar itu 1 miliar. Ya. Ternyata di kemudian hari ya DCP menemukan ada informasi bukti baru yang tidak diungkapkan saat pemeriksaan ini. Sehingga akan dilakukan perhitungan baru. Ya, perhitungan baru sehingga bukan 1 miliar, Pak, tetapi 1,2 miliar. Ya, 1,2 miliar inilah yang disebut dengan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Ya, oke. Untuk detailnya teman-teman bisa kita baca ya di pasal 15 Undang-Undang KUP ya. Di DCP, Direktur Jenderal dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dalam jangka waktu 5 tahun. Ya, dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, ya. Dan selanjutnya di sini apabila ditemukan, nah ini nih poinnya di sini di pasal 15 Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2000 ini, sebagaimana di Undang-Undang nomor 7 tahun 2001 dikatakan di sini, apabila ini nih kata kuncinya ini, keynote-nya di sini nih, apabila ditemukan data baru gitu loh ya, data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Jadi pemeriksaan sudah dilakukan, Bang Maulida. Oke. Dan sudah terbit namanya surat ketetapan kurang bayar. Oke. Ternyata DCP menemukan nih apabila, makanya di pasal 15 ini dikatakan apabila ditemukan data baru. Jadi kalau tidak ditemukan data baru berarti tidak ada dasar DCP untuk menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Betul. Itu clear di situ, ya. Clear itu. Makanya di sini tetapi ada konsekuensi ya teman-teman ya. Ada konsekuensi daripada penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ini. Konsekuensinya apa sih Pak Sabar? Kita lihat di pasal 15 ayat 2-nya di sini. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% ya, 100% dari jumlah kekurangan pajak terutang. Itu gede. Ya, betul. Itu gede. Karena gini loh, bisa diasumsikan ya, berarti berarti WP ini sengaja tidak mengungkapkan informasi yang sebenarnya di dalam pemeriksaan ya, dalam pemeriksaan, karena kan sebenarnya pemeriksaan ini kan adalah menguji kepatuhan kewajiban perpajakan. Betul. Ya, dan sesuai dengan undang-undang itu intinya di sana ya. Makanya di dalam pemeriksaan ini sebaiknya dan seyogianya WP harus mengungkapkan semua informasi di dalam pemeriksaan. Kalau ada yang disembunyikan yang tidak diungkap di dalam pemeriksaan, inilah yang menjadi novum, inilah yang menjadi bukti baru di dalam DCP, sehingga berat sanksinya, ditambahkan langsung 100%. Kan seperti itu, langsung 100% ya. Makanya katakan jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ditambah dengan sanksi administrasi berupa 100%, jadi 2 kali lipat. Jadi kalau seperti yang saya sampaikan tadi ya, informasinya itu kalau di dalam pemeriksaan itu hutang pajaknya 1 miliar saat dilakukan pemeriksaan, ya ternyata setelah pemeriksaan selesai terbit SK PKB ya, ditemukan novum bukti baru menjadi 1,2. Berarti yang 200 jutanya ini Mbak, itu ditambahkan 100%. Inilah pengertian daripada pasal 15 ayat 2 di Undang-Undang KUP Undang-Undang KUP dan di Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2001. Gitu ya. Gitu. Jadi katakan di situ, jadi hati-hati, maksudnya poin apa sih yang perlu kita pelajari daripada peraturan ini? Pertama adalah Anda harus mengungkapkan semua informasi ya yang diminta di dalam pemeriksaan. Itu dulu. Ya. Jangan menyembunyikan informasi. Itu doang ya. Supaya apa? Karena nanti ini bisa diperiksa tambahan ya. Bukan berarti periksa kembali, bukan. Yang diperiksa itu adalah
novumnya, bukti barunya itu yang akan menjadi objek di dalam pemeriksaan, ya pastinya signifikan, kan begitu ya. Kalau tidak signifikan, ya buat apa, effortnya kan terlalu tinggi. Ya tapi novum ini, bukti baru ini cukup signifikan, ya tahu kan signifikan, cukup signifikan terhadap penerimaan negara gitu. Oke, Pak Sabar, tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Sabar nih, berarti Pak pada saat berarti SKP KBT itu hanya bisa terbit jika setelah pemeriksaan saja. Kalau misalnya tidak ada pemeriksaan, berarti tidak akan terbit, Pak Sabar. Atau ada cara lain? Oke, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di penjelasan ya, kita mengacu terhadap undang-undang ini nih. Kalau kita lihat di penjelasan di pasal 15 ya, di pasal 15 ini di ayat 1 dikatakan di sini. Ya, 1 dikatakan ya. Selain yang termasuk dalam data baru, ya, data baru nih ya, yang semula belum diungkap, ya, yaitu data yang tidak diungkapkan oleh WP dalam surat pemberitahuan beserta lampirannya pada waktu pemeriksaan untuk penentuan semula wajib pajak tidak mengungkapkan data atau memberikan keterangan lain secara benar, lengkap dan terinci sehingga tidak memungkinkan Fiskus dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar dan menghitung jumlah pajak yang terutang. Ya, tetapi di sini dijelaskan kembali ya, untuk menampung kemungkinan terjadinya suatu ketetapan pajak kurang bayar yang ternyata telah ditetapkan lebih rendah atau yang terutang dalam soal ketetapan pajak nihil ditetapkan lebih rendah, artinya gini, itu Mbak, jadi intinya surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ini didahului dulu dengan surat ketetapan kurang bayar. Ya, kurang bayar. Ya, karena dasarnya itu, Mbak. Dasarnya itu. Ya, jadi nggak mungkin, oh tiba-tiba surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atas apa? Iya, betul. Benar nggak sih? Tambahan atas. Sama nih, kalau saya kasih ilustrasinya gini, Mbak. Kita beli barang, ya, kita beli barang, misalnya normalnya itu 3 piece. Setelah kita beli barang 3 piece ini dikasih tambahan, Mbak. Oh, kalau Anda beli barang 3 piece ini maka kita kasih tambahan 1 piece lagi ya, jadi 4. Jadi kan tidak mungkin tiba-tiba kita dikasih tambahan 1 barang ya tanpa pembelian barang normal. Gitu ya. Iya, betul. Gitu ya. Betul. Dikatakan seseorang itu abnormal setelah ada kategori normal kan? Betul. Benar gak sih? Betul. Ya, jadi memang bahasa undang-undang ini kan harus ditelaah dengan baik ya. Memang agak susah, agak rumit sih. Ya, jadi butuh penalaran yang benar juga gitu loh. Ya, itu ya teman-teman ya. Prinsipnya di situ, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan itu terbit setelah adanya surat ketetapan pajak kurang bayar. Ya, tidak mungkin tiba-tiba ada tambahan tanpa ada normalnya dulu. Surat ketetapan pajak kurang bayar itu kan normal, Mbak. Normal terjadi saat dilakukan pemeriksaan. Dan itu misalnya itulah produk hukum daripada pemeriksaan. Ya, jadi juga jangan sampai salah memahami. Pemeriksaan itu juga tidak harus produk hukumnya itu surat ketetapan pajak kurang bayar, Mbak Maulida. Bisa juga pemeriksaan itu produk hukumnya adalah surat ketetapan pajak nihil. Bisa, Mbak Maulida. Bisa ya, bisa. Jadi tidak semerta-merta kalau pemeriksaan ini udah pasti produknya itu adalah surat ketetapan pajak kurang bayar. Enggak juga, bisa juga jadi nihil. Bisa juga jadi lebih bayar. Benar nggak sih? Betul. Tetapi yang kita bahas pagi hari ini adalah terkait dengan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Itu didahului dari surat ketetapan pajak kurang bayar sebelumnya. Itulah yang normalnya. Terbit surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan itu adalah atas dasar surat ketetapan pajak kurang bayar ini. Apa faktornya? Tadi kita jelasin, ada novum, bukti baru yang signifikan terhadap penerimaan negara. Pak Sabar. Konsekuensinya apa lagi nih? Kita jelasin lagi. Ada penambahan denda 100%. Dari mana, Pak Sabar? Dari selisihnya, dari SKPKBT-nya, tidak dari SKPKB normalnya tadi, tapi dari yang tambahan tadi. Dari situ dikalikan 100%. Itu di pasal 15 ayat 2-nya. Pak Sabar. Nah, tadi kan Pak Sabar sudah menjelaskan ya bahwa
bahwa ada sanksi administratif sebesar 100%. Nah, misalnya di SKPKB itu tertera 1M Pak Sabar. Terus di SKPKBT itu dituliskan 1,2M. 200-nya ini yang merupakan novum itu. Nah, 200-nya dikali 2. Dikali 100%. Iya, berarti jadi 1,4 terutang ya? Bukan, Oh, jadi 400. Iya, jadi totalnya 400 yang kurang bayar ya. Oh, oke. Iya, 400. Oke, baik. Karena kan SKPKB itu kan 1 miliar. Surat kata itu kan normalnya kan. Iya, betul. Terus ditemukan lagi nih, berarti temuan itu kan cuma 200 sebenarnya. betul. Bukan jadi 1,2. Iya. Kecuali memang temuannya 1,2. Iya, betul. Ya, Oke. berarti kan sebenarnya kan jadi 2,2 dong. Iya, betul. Iya kan 2,2 ya. Iya. Jadi yang SKPKB-nya itu berapa? 200. 200 juta. Itu dari situ 100%-nya tambah lagi. Oke, cuman memang dituliskannya semuanya berdasarkan jumlah pajak Iya, terutangnya jumlah pajak ya. terutangnya. Oke, baik. Nah, berarti kalau kayak gitu usahakan nih untuk para WP jangan sampai ada data-data yang Iya. tidak sampai diperiksa oleh DJP nih karena nantinya Betul. jadi dapat sanksi administratif Iya, no bukti 100%. baru. Iya, Iya, betul. iya. Jadi lebih besar pajak yang harus Iya. dibayarkannya. Oke, Pak Sabar. Nah, tadi kemudian terkait dengan produk-produk hukum yang tadi Pak Sabar jelaskan. Iya, oke. Kita selanjutnya bisa tidak sih Pak jika kita itu membetulkan surat-surat yang diterbitkan oleh DJP untuk WP? Bisa, itu kan kewenangan ya. Jadi gini loh, kalau kita lihat ya, surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak itu yang itu kan produk hukum yang diterbitkan oleh DJP. Oke. Ya, termasuk dalam hal ini KPP ataupun Kanwil gitu loh. Bisa nggak sih Pak mereka salah dalam menerbitkan SKPKB? Bisa. Bisa. Sangat bisa. Mereka sih. Betul. Bisa nggak sih Pak mereka keliru? Ya bisa. Ya, karena kekeliruan, kesalahan itu sehingga yang bisa dilakukan adalah membatalkan atau membetulkan daripada surat ketetapan pajak tersebut. Oke. Caranya bagaimana? Ya DJP di pasal 16 itu diatur. Ya, Oke. di pasal 16 diatur seperti ini. Atas permohonan wajib pajak. Oke. Ini yang pertama. Jadi bisa wajib pajak yang memohon Mbak Maulida. Oke, wajib. Tolong dong itu SKPKBT itu salah, itu tolong dikoreksi, tolong betulkan. Oke. Pertama, atas permohonan wajib pajak. Yang kedua, atau karena jabatan DJP. Ini loh, karena jabatan DJP dapat membetulkan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan dan lain sebagainya, imbalan dan lain sebagainya, ataupun atas kekeliruan kesalahan penerbitan surat ketentuan tersebut dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi ada dua nih teman-teman di pasal 16 ini dikatakan atas permohonan wajib pajak atau atas jabatan daripada DJP. Oke. Ya, DJP, sehingga bisa membetulkan atau membatalkan surat-surat keputusan, surat-surat ketetapan pajak yang merupakan produk hukum daripada si DJP. DJP. Ya. Oke. Ya, tapi jelas Mbak Maulida, pembatalan ini karena apa? Ya, karena ada kekeliruan, kan dikatakan di sini ya, kesalahan hitung. Oke. Ya, di sini kan? Iya. Penerimaan terjadi kesalahan tulis, angkanya salah Mas ditulis di SKPKB. Kok bisa salah ya kan yang nulis manusia. Iya. Ya, yang kedua adalah kesalahan hitung, salah perhitungannya. Yang kedua kekeliruan penerapan ketentuan undang-undang, ya. Jadi salah menginterpretasikan daripada undang-undang. Iya. Salah dalam penerapan peraturan, ya. Gitu loh. Salah mencopot dia. Ini PMK-nya nih copot di sini nih. Udah undang-undangnya copot di sini, ini main hajar aja gitu loh. Iya. Salah gitu loh. Ya. Kalau udah ketahuan salah seperti itu, masa tetap dipertahankan produk hukumnya? Iya, betul. Logika ada nggak sih? Benar nggak Iya, sih? betul. Udah jelas salah hitung, salah perhitungan, salah penerapan peraturan perundang-undangan. Ya, terbitlah surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Loh, kalau terbit berarti harga mati dong Pak, nggak boleh dikoreksi, nggak boleh betulkan. Ya bisa. Iya. Dengan cara apa? Pertama, wajib pajak memohon untuk dilakukan pembatalan. Yang kedua, kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada DCP, Direktur Jenderal Pajak, untuk membatalkan ya daripada produk hukum yang mereka terbitkan tersebut. Oke. Ya, oh nggak mau Pak dibetulkan sih. Ya udah kamu gugat dong ke pengadilan. Oh, Kan iya. jelas itu. Ya.
Wah, udah jelas-jelas ada kekeliruan teman-teman di dalam perhitungan, di dalam mencantumkan nilai hutang pajak di dalam SKPKB. Ya, sudah jelas ada kekeliruan, sudah jelas ada kesalahan penerapan undang-undang yang ada di situ. Masa kita diam saja? Ya. WP memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan, ya, untuk melakukan gugatan kepada pengadilan pajak atas produk hukum yang keliru, yang salah yang diterbitkan oleh DCP tersebut. Mbak Maulida. Itu jelas diatur di pasal 16. Tapi selama DCP, ya, dengan jabatan, dengan kewenangan yang dia miliki, ya, dia bisa melakukan koreksi pembatalan itu, kan selesai, clear di situ. Tetapi tetap dia bertahan atas kesalahan tersebut, ya udah kita naikkan ke lanjutan hukum, ke hukum lanjutan lainnya, yaitu ke pengadilan pajak, supaya SKPKB tersebut dibatalkan atas kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan oleh DCP. Gitu. Oke, tadi seperti yang sudah Pak Sabar jelaskan ya, bahwa pembetulan surat-surat tersebut itu bisa atas pengajuan WP. Nah, tapi dokumen apa saja Pak Sabar yang perlu WP siapkan nih untuk mengajukan permohonan tersebut? Oke, baik. Pastinya kan di dalam persidangan di pengadilan pajak, ya, yang selama ini yang sudah saya jalani juga, hakim pun akan memberikan putusan berdasarkan bukti, ya, berdasarkan bukti, ya, yang bawa lidah, ya, berdasarkan bukti, sehingga kita perlu memberikan bukti-bukti yang kuat terhadap ke hakim sebagai pertimbangan beliau untuk membatalkan atas surat ketetapan pajak tersebut, ya. Ya, pastinya kita harus kasih pandangan nih. Oh, Pak, atas perhitungan, bahkan pun kita bisa kita bisa meminta penjelasan daripada DCP dasar mereka melakukan perhitungan itu. Ya, kan kita nih, kami mau melakukan gugatan nih ke pengadilan pajak. Tolong Anda memberikan kepada kami dasar daripada perhitungan di SKPKB. Mereka akan kasih nih perhitungannya. Tadi kan kita berpikir dia kan keliru, salah, benar nggak sih? Ya, mestinya dibetulkan dong, mestinya dibatalkan dong. Dia ngotot nih, gua nggak mau betulkan nih, ya udah, nggak masalah. Sekarang kita minta penjelasan nih, yang menjadi dasar Anda dalam penerbitan SKPKB itu apa sih sebenarnya? Ya, kasih nih perinciannya. Oke, kita telah. Itu nanti akan kita bawa nih pengadilan. Oke, ini loh Pak Hakim, DCP melakukan perhitungan yang seperti ini. Ini salah, tidak seperti ini. Terus hakim nanya, yang benar yang mana Pak Sabar? Yang benar itu adalah ini aturannya Pak. PMK-nya ini, undang-undangnya ini, tarifnya ini, dasarnya ini. Oh, hakim lihat dong. Oh, ini salah nih. DCP hitungnya begini. Undang-undang ngomong begini. Peraturan pemerintah ngomong begini. Peraturan Menteri Keuangan ngomong begini. Ini keliru nih, nggak benar nih. Gitu loh. Ya, sehingga kita pun bisa membantu hakim untuk membuat putusan yang benar. Iya dong. Ya, hakim kan akan memberikan suatu putusan berdasarkan peraturan. Gak mungkin, oh, menurut saya, ya, menurut keinginan saya. Masa hakim menurut keinginan saya? Menurut aturan bagaimana? Putusan dibuat oleh hakim berdasarkan undang-undang, berdasarkan peraturan, gitu loh. Sehingga bukti-bukti tersebut sangat penting, Mbak Maulida, untuk kita submit, untuk kita berikan kepada hakim, supaya hakim lebih cepat dalam membuat suatu putusan, ya. Jadi nggak perlu cari-cari lagi referensi A, B, C, D, E. Ya udah, kita bantu hakimnya untuk buat suatu putusan yang benar. Ya, tepatnya dengan apa? Dengan data, ya. Sehingga hakim pun dengan keyakinannya dia, ya, bisa segera memberikan putusan didasari dengan bukti-bukti yang valid yang kita sampaikan kepada hakim di pengadilan, gitu. Baik. Tapi Pak Sabar, berapa lama waktu yang dibutuhkan DJP untuk memberikan respon kepada WP atas permohonan surat pembetulan tersebut? Di undang-undang udah diatur itu di pasal 16, ya. Kita bacakan ya di sini, ya. DCP dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima harus, nih, perhatikan baik-baik, harus memberikan keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 1 kan saya bilang tuh bisa dibetulkan. Berarti kan ya 2 nih ngomong nih, ya, sebagai ayat 1 tadi, ya, dikatakan di situ dalam jangka 6 bulan, dalam jangka waktu paling lama 6 bulan. Ya, wah, malas Pak, mundur aja 1 tahun, enak aja lo. Ini kan undang-undang ngomong paling lama 6 bulan. Gue lagi tidur-tiduran juga di kepala kantornya, lagi tidur, lagi bobo, enak aja lo. Dikatakan sini 6 bulan. Ini kan perintah undang-undang yang memerintahkan Anda lo.
Ya, undang-undang ini yang memerintahkan Anda paling lama 6 bulan Anda harus buka putusan. Ya. Terus konsekuensinya apa Pak Sabar kalau tidak diberikan putusan di dalam jangka waktu 6 bulan? Kita baca penjelasannya. Ini kan yang buat undang-undang kan bapak-bapak yang terhormat di DPR. Dia bilang gini ya. Pasal 2. Untuk memberikan kepastian hukum ini, permohonan pembetulan yang diajukan oleh wajib pajak harus diputuskan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak permohonan diterima. Oke, pertanyaan saya, ya, kalau misalnya dalam jangka waktu 6 bulan DJP tidak memberikan keputusan apapun, berarti itu dianggap disetujui. Oke. Ya dong. Ya. Kan kita kan berbicara kepastian ini, Bos. Iya, betul. Kepastian. Benar gak sih? Kepastian Maulida gitu Iya. loh. Kenapa sih penting banget jangka waktu itu ya, supaya wajib pajak itu pun pasti memberikan putusan, memberikan apa ya, maksudnya jangan diombang-ambingkan gitu loh. Iya. Kalau sekiranya lu nggak mau betulkan, ya bilang nggak mau betulkan. Iya. Jadi nggak digantung Iya. gitu loh, ya nggak digantung. Jadi jelas nih, dalam jangka waktu 6 bulan dikasih nih, tolong Pak tolong nih SKP KBT-nya ini dibatalkan. Tolong Pak, ini dikoreksi Pak SKP KBT-nya ini. Pak tolong dikoreksi, bukan seperti ini, salah gitu loh. Iya. Ya, sehingga dalam jangka waktu 6 bulan itu ada pasti diterima nggak sih koreksi kita, Iya. dibatalkan nggak sih permohonan kita Iya. gitu loh. Ya, sangat cepat. Sebenarnya DJP tidak perlu lama-lama untuk memberikan putusan itu. Iya. Tinggal lu lihat aja apakah SKP KBT ini keliru, apakah SKP KBT ini salah, apakah SKP KBT ini salah dalam penerapan undang-undang. Iya. Ya kan? Kalau sekiranya Anda tetap bertahan, ya sudah. Kalau Anda tetap bertahan mempertahankan SKP KBT itu, ya sudah. Kalau misalnya DJP misalnya WP tidak puas, ya udah uji dong di pengadilan. Iya, betul. Benar gak sih? Iya. Ujilah di pengadilan gitu loh, ya. Ya, uji di pengadilan kalau sekiranya Anda masih tetap yakin bahwa DJP keliru dalam penerbitan SKP KBT Iya. gitu loh. Ya, teman-teman ya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi ada di sini yang namanya kepastian hukum, Mbak Maulida ya. Iya. Pasti gitu loh, pasti. Contoh nih kayak pemeriksaan, contoh nih kayak permohonan restitusi. Permohonan restitusi itu paling lama 12 bulan harus diberikan putusan oleh KPP, oleh DJP. Supaya jelas gitu loh, Iya. ya. Para pengusaha, para pebisnis dimanapun, mereka butuh suatu kepastian gitu loh. Ya, ya pasti lu terima atau lu tolak nih. Iya. Ya sama kayak lu pacaran ya, pacaran. Lu kalau misalnya diombang-ambingkan pacar lu nih, oh kita gimana sih hubungan ini, mau lanjut atau enggak? Ya udah nanti lah, tunggu 2 tahun lagi baru kasih keputusan. Ini udah keburu tua sih pacar lo, makanya cepat ya kasih keputusan lo. Ya mau lanjut atau enggak gitu. Ya yang pacaran nih ya, cepat nih ya. Kalau ditanya pacar lu kasih keputusan, ini mau dibawa ke hubungan, ya nanti ya, gue nunggu dulu 2 tahun lagi, segera tinggalin karena dia nggak bisa buat keputusan. Sama nih di DJP juga seperti itu. Ya kalau misalnya kita bawa permohonan nih, terus DJP iya nanti ya kita kasih kepastian kapan, nanti 2 tahun lagi, gila lu 2 tahun lagi. Bagaimana sih? Nggak boleh seperti itu loh. Iya. Makanya dikatakan di sini dibatasi di jangka waktu berapa lama, 6 bulan. Iya, Begitu permohonan ya diajukan oleh DJP, ini permohonan loh teman-teman, ini Iya. permohonan yang mestinya kalau kekeliruan itu terjadi dengan kewenangan yang dimiliki oleh DJP, dia akan betulkan. Iya. Betul gak sih? Betul. Yang benar kan seperti itu nih. Iya. Kalau lu sudah tahu salah, lu perbaiki segera. Tidak perlu orang memohon Mohon. kepada Anda untuk melakukan perbatulan. Betul. Iya dong, Iya. karena di sini, karena di pasal 15 ini kan dikatakan atas permohonan wajib pajak atau kewenangan yang dimiliki oleh DJP dapat membetulkan SPT, dapat membetulkan SKP KBT. Betul gak sih? Betul. Yang dua itu. Betul. Yang benar adalah tanpa permohonan wajib pajak karena kekeliruan yang Anda lakukan, Anda betulkan segera. Betul. Benar nggak sih? Mulai Betul. setuju ya di sini ya? Setuju, Pak. di sini. Iya. Jadi tidak perlu wajib pajak itu lagi sebenarnya melakukan permohonan untuk melakukan pembetulan atas kekeliruan kesalahan yang Anda lakukan. Betul. Paham ya sampai di situ? Paham, Pak. Karena ini permohonan daripada WP, maka dikasih tenggang waktu
jangka waktu 6 bulan. Itulah di pasal 16 ayat 2 dikatakan paling lama 6 bulan DJP harus memberikan keputusan atas permohonan yang dilakukan oleh WP untuk SKPKBT dan lain sebagainya gitu loh. Betul. Ya. Jadi clear sampai di situ. Ada kepastian hukum di sana. Itu masuk di dalam undang-undang ini, teman-teman. Oke, luar biasa sekali nih Sobat Jontex. Pak Sabar menjelaskan sangat-sangat detail sekali, bahkan sampai dicontohkan dengan analogi yang lebih mudah untuk kita pahami. Ya, oke. Nah, Pak Sabar, ini pertanyaan terakhir nih Pak Sabar untuk sesi podcast kita kali ini. Mungkin tidak sih Pak, kalau dari surat permohonan pembetulan yang WP berikan itu ditolak atau dikabulkannya hanya sebagian saja? Oke. Baik, ya itu bisa Mbak. Bisa. Jadi sama aja nih seperti ini Mbak Maulida. Kalau kita misalkan melakukan permohonan restitusi nih, ya permohonan restitusi yang kita mohon restitusi itu misalnya 1 miliar, ya kan? 1 miliar ini bisa 100% disetujui oleh DJP, tapi bisa juga cuma 50%. Atau bisa menolak secara keseluruhan. Ya, itu tak kewenangan mereka ya. Sama nih seperti ini untuk pembetulan dan segala macam atas SKPKBT tersebut bisa nggak sih hanya sebagian? Ya bisa juga Mbak. Ya, tidak harus 100%. Ya, kalau misalnya sekiranya dari misalnya SKPKBT kan ada beberapa item nih yang menjadi poin-poin sehingga muncul utang pajaknya sekian. Oh ini cuma di nomor 1 doang nih PMK-nya yang keliru. Tetapi di yang lainnya itu benar ya. Sehingga memang yang kita setujui adalah sekian karena yang lainnya ini sudah benar gitu loh. Tapi kalau misalnya itu 100% itu salah di dalam penerapannya, berarti kan mestinya 100% disetujui untuk dibatalkan. Betul. Ya, tapi kalau misalnya hanya berapa item aja yang keliru di dalam penerapan, kalau keliru dalam penerapan peraturan ya Mbak, atau memang karena kesalahan penerapan tarif pajaknya di situ, yaitu hanya itu doang yang dikoreksi Mbak. Ya. Tapi apakah DJP akan menjelaskan Pak Sabar apa saja nih alasan-alasannya kenapa persetujuan tersebut ditolak? Ya, mestinya mereka akan memberikan penjelasan Mbak. Ya, memberikan penjelasan yang detail apa dan kalaupun misalnya DJP tidak memberikan secara rinci, kita bisa minta penjelasan. Ya, minta penjelasan ya. Alasannya ditolak. Kalau misalnya diponis 100% kan nggak perlu minta penjelasan lagi Mbak. Kok udah diminta, Pak, coba Bapak berikan ke saya alasan kenapa Bapak menyetujui 100% permohonan saya. Kan nggak perlu. Kan udah setuju 100%. Enggak sih? Yang perlu penjelasan itu adalah kalau sekiranya tidak disetujui 100%. Oh, kalau cuma 50%, yang 50% lagi kenapa Bapak tidak setuju? Ibaratnya gini, kita minta duit sama orang tua kita. Pak, tolong dong kasih duit saya 1 juta. Udah dikasih 1 juta, kita minta penjelasan. Kenapa Anda kasih 1 juta? Ya dong, kalau dikasih 500.000 baru kita bisa minta penjelasan. Kenapa papa mama saya kasih 500.000? Tolong kasih penjelasan sama saya. Benar gak sih? Kan sama seperti itu juga. Benar gak sih? Terus pasti kan papa mama kita kan pasti kasih penjelasan dong. Oh, saya kasih 500.000 itu karena 500.000 ini sudah cukup untuk apa Pak? Untuk apa Mak? Nah, untuk beli transportasi kamu, jajan kamu selama 1 hari, dan itu cukup nih menurut papa mama nih 500.000 nih. Ya, sehingga yang 500.000 lagi tidak saya kabulkan. Ya kan seperti itu tuh. Di DJP juga seperti itu ya. Kalau misalnya, oh ini tolong dong dibatalkan 100% SKPKBT ini, dia akan teres sini. Oh enggak, yang keliru itu cuma 50%-nya. Yang 50%-nya itu sudah benar nih. Berarti yang bisa kita kabulkan hanya yang 50% saja. Yang lainnya tetap kita batalkan gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Mantap. Keren sekali Pak Sabar, luar biasa. Kita sudah mendapatkan banyak ilmu nih dari Pak Sabar. Dan juga Maulida sendiri selalu kagum ya kalau misalnya Pak Sabar menjelaskan itu kan, karena kan undang-undang tuh pusing nih Pak Sabar nih. Kalau buat orang-orang awam. Bahasa undang-undangnya kan. Betul. Kan bahasa hukum kan masalahnya. Iya, tapi Pak Sabar selalu menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi untuk semua kalangan itu bisa dimengerti gitu Pak Sabar. Keren banget. Oke Pak Sabar.
Sabar. Iya, terima kasih banyak Bapak atas materinya, atas sharingnya, atas waktunya. Semoga nanti kedepannya kita akan membahas yang lebih rinci lagi nih Sobat Jontex. Dan tentunya untuk Sobat Jontex di luar sana yang mungkin masih memerlukan jasa untuk penyusunan laporan keuangan atau konsultasi perpajakan, baik itu untuk pemeriksaan atau apapun, bisa hubungi website kami tentunya di www.jontex.co. Oke Pak Sabar, Sobat Jontex, itu saja di episode kali ini. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Mister Pajak Podcast. Terima kasih.